Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Teknesi HP Banua. Oke kawan-kawan dan sahabat Teknesi HP Banua dimanapun kalian berada, saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kembali saya kedatangan servisan, yaitu Oppo A37 lagi ya teman-teman, dalam keadaan mati total. Untuk permasalahan kerusakannya belum dapat diketahui ya, karena yang punya handphone datang-datang bilangnya minta dibenerin begitu saja, karena waktu itu saya sedang servis handphone lain ya teman-teman, tidak sempat menanyakan kronologi atau penyebab kerusakan pada handphone ini. Jadi yang punya handphone sepertinya juga buru-buru. Jadi intinya ya, saya tidak tahu penyebab kerusakan handphone ini. Jadi untuk lebih mengetahuinya, tentunya kita akan bongkar saja ya teman-teman, untuk ngecek dari mana apa yang menyebabkan kerusakan pada handphone ini. Oke, begitu saja ya. Langsung saja di sini saya bongkar. Sekilas di sini saya lihat untuk tombol switch on off-nya sudah pernah melakukan penggantian juga, karena bukan yang ori lagi ya teman-teman. Dan sekilas juga ya saya lihat pada tombol volumenya sudah rusak satu di bagian volume untuk mengurangi, dan di volume yang satunya saya lihat di situ sudah berkarat juga. Mungkin penyebabnya ya di antara itu dulu ya teman-teman, yang nampak dari penglihatan mata saya. Oke, di sini langsung saya fokus ke baterai dulu teman-teman, karena biasa mati total disebabkan baterai drop. Benar saja ya teman-teman, di sini saat saya lekatkan di desktop multifungsi ini ya, itu konsumsi arus baterainya berada di 3,0. Saya cas dulu ya teman-teman sambil kita perbaiki. Saya cek menggunakan baterai lain. Kita nyalakan terlebih dahulu pada handphonenya. Kita tunggu sampai masuk ke menu, masih dalam begini ya teman-teman. Ternyata saat saya hidupkan itu langsung masuk ke menu recovery untuk web data ya teman-teman biasanya, atau untuk merestart ulang handphone ini. Nah, kalau kerusakan seperti ini itu ada beberapa kemungkinan teman-teman. Bisa di tombol volumenya, yang mana sekilas tadi saya lihat pada tombol volumenya sudah berkarat dan juga rusak satu ya di bagian tombol pengecil suaranya. Oke, di sini saya akan coba cek satu per satu, karena permasalahan handphone mengalami kerusakan seperti ini ada beberapa kemungkinan yang sering saya temukan ya teman-teman pada tipe Oppo A37. Itu bisa kerusakan software, bisa juga ya teman-teman disebabkan salah satu komponen ini yang ngesot ya. Jadi untuk lebih jelasnya tentunya handphone ini kita akan bongkar saja. Nanti saya akan lakukan pengecekan secara manual terlebih dahulu, yaitu dengan cara melepaskan salah satu soketnya ya teman-teman, baik soket volume atau soket dari switch on off nya.
Oke, kita lepaskan terlebih dahulu untuk mengangkat papan PCB-nya ini. Tonton terus videonya sampai selesai, jangan kalian skip. Oke, tahapan selanjutnya ya teman-teman, kalau papan PCB-nya sudah terlepas, pertama kali kita akan cek terlebih dahulu dengan hanya memasangkan soket dari LCD-nya ya. Nah, seperti ini untuk soket dari charger atau volumenya itu kita lepaskan dulu. Ini saya keluarkan dan kita hanya pasangkan ya teman-teman papan PCB-nya dengan memakai tombol switch on off-nya saja. Untuk fleksibel, bagian volumenya kita lepaskan, lalu kita hidupkan kembali handphonenya. Oke, kita tunggu lagi ya teman-teman, logo Oppo sampai masuk ke menu. Kita tunggu. Nah, ternyata ya masih dalam menu recovery atau web data, berarti permasalahan belum bisa dipastikan. Oke, tahapan selanjutnya maka kita akan coba kembali dengan cara kita hidupkan handphonenya tanpa menggunakan switch on off. Artinya kita langsung shortkan saja ya teman-teman. Baik, saya pasangkan kembali soket baterainya. Caranya seperti ini. Gunakan pinset, pin yang satu dengan yang satunya kita jepit, kita shortkan menggunakan pinset seperti ini ya teman-teman. Dan kita tunggu untuk handphonenya sampai masuk ke menu recovery. Mohon maaf ya, masuk ke menu. Ternyata yang masuk ke menu recovery lagi ya. Waduh, kalau sudah seperti ini ya teman-teman, ini barangkali software yang bermasalah. Jadi untuk permasalahan seperti ini itu terkadang penyebab kerusakannya yaitu pada fleksibelnya ini ya teman-teman. Awal dari pokok permasalahan kerusakan pada handphone ini disebabkan fleksibel dari salah satu, entah di switch on off dan bisa juga di volumenya ya yang nge-short. Tetapi yang sering saya temukan penyebabnya itu ya di volume. Ini langkah selanjutnya maka akan saya lakukan ya teman-teman, flashing untuk Oppo A37. Jadi tonton terus videonya sampai selesai. Dan yang belum subscribe channel Teknisi HP Banua, silahkan di subscribe dulu, di like apabila kawan-kawan suka dengan tutorial video saya, dan jangan lupa juga untuk menekan tombol notifikasi atau tombol loncengnya, karena insya Allah setiap hari saya akan update tutorial terbaru seputar perbaikan handphone. Ini saya pasangkan dulu, karena yang mengerjakan ya teman-teman di bagian software itu ada karyawan dari kantor handphone servis saya juga, yang nantinya akan menangani permasalahan software seperti ini. Ini baterai sambil saya cas. Oke kawan-kawan, seperti ini penampakan fleksibelnya yang saya lepaskan. Ini yang ori ya teman-teman, yang bawaan dari handphonenya. Dan disitu saya pasangkan fleksibel yang baru, fleksibel volumenya, karena untuk salah satu dari fleksibel volume itu sudah rusak. Karena untuk menghubungkan ke komputer itu harus menekan dengan dua tombol tersebut ya. Lalu kita pasangkan soket
bukan soket ya. Lalu kita pasangkan kabel data untuk menghidupkan. Nah, ini si teknisi bagian software di teknisi HP Banua atau di counter handphone pelangi sel. Teman saya Ahmad Mehdani bagian software. Jadi jangan khawatir ya kawan-kawan, bila kalian mengalami permasalahan handphone apapun. Oke, lanjut ya kawan-kawan. Setelah tadi saya lakukan flashing, alhamdulillahnya handphonenya kembali normal, dan ini fleksibel yang saya ganti karena di salah satu tombolnya itu mengalami short ya kawan-kawan. Jadi saya putuskan saja untuk mengganti, karena itu kalau kita pasangkan kembali fleksibelnya tidak menutup kemungkinan kembali nge-short ya, atau kembali saat menghidupkan masuk ke menu recovery. Jadi mau tidak mau fleksibel charger sekalian volumenya kita ganti saja. Oke, tinggal kita rapikan saja ya kawan-kawan. Semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat. Jadi apabila teman-teman menemukan kasus seperti ini pada tipe Oppo A37, silahkan lakukan langkah-langkah seperti yang saya lakukan barusan ya teman-teman. Karena kita tidak bisa langsung flashing apabila tidak mengecek satu persatu atau mencari penyebabnya terlebih dahulu. Nah, seperti itu ya saran dari saya untuk kawan-kawan semua. Jadi untuk ini ya teman-teman, perbaikan seperti ini memang ujung-ujungnya kita harus flashing, tetapi harus dibuang dulu atau diselesaikan dulu yang menyebabkan kerusakannya. Karena kalau tidak kita selesaikan permasalahannya dulu, penyebabnya itu, maka tidak menutup kemungkinan akan terulang kembali. Jadi begitu ya teman-teman, penjelasan untuk perbaikan Oppo A37 yang selalu masuk ke menu web data atau recovery. Oke kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua, mungkin untuk tutorial kali ini hanya ini yang dapat saya berikan, dan apabila ada kritik beserta saran dari kawan-kawan semua, silahkan tuliskan saja di kolom komentar. Jangan lupa juga di-share untuk tutorial videonya. Semoga apa yang selama ini saya berikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Doakan saya juga semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan tentunya disehatkan badannya di dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, langkah selanjutnya ya teman-teman. Di sini saya akan bantu perbaiki tombolnya ya. Ini tombol powernya, karetnya sudah habis. Jadi bagi kawan-kawan yang menemukan kasus seperti ini ya, atau penyebab tombol karet itu rapuh, jangan khawatir. Kalian tinggal ganti saja dengan isolasi kertas. Itu yang sering saya lakukan untuk di beberapa tipe handphone sekarang, yang berbeda tentunya ya dengan tipe Samsung. Karena kalau Samsung biasanya saya gunakan sisa bekas potongan dari SIM card. Kalau untuk tipe-tipe handphone seperti ini yang menggunakan fleksibel, itu gunakan isolasi kertas untuk mengganjal pengganti dari karetnya yang sudah rapuh. Oke, di sini kurang rapat ya teman-teman. Kita bongkar saja kembali pada kopernya. Ini mungkin ada yang ganjel, entah baterai entah apa ya.
Jadi untuk lebih jelasnya saya bongkar saja. Ini untuk tutorial kali ini sengaja ya teman-teman, sedikit pun tidak saya percepat, hanya ada beberapa bagian yang saya potong supaya teman-teman tidak terlalu lama ya untuk menonton tutorialnya. Oke, ternyata di kabel antennya ya yang keluar dari jalurnya. Jadi kita masukkan kembali. Nah, ini sudah bisa merapat kembali pada covernya. Nah, ini alhamdulillah satu handphone lagi sudah bisa saya bantu untuk perbaikannya. Semoga bisa dipakai awet sama yang punya dan tidak kembali lagi ke tempat saya, dipakai dengan baik ya. Ini tinggal menunggu pemiliknya saja ya teman-teman. Dan ini fleksibelnya sebagai barang bukti ya, bahwa kita lakukan penggantian pada fleksibel charger sekalian volumenya yang langsung ya, atau menyatu. Oke, apalagi ya, kalau sudah begini tinggal kita tuliskan nota sebagai ini ya, upah lah ya dari perbaikan handphone sekalian penggantian satu komponen pada handphone Oppo A37 ini. Oke, kita pasangkan slot SIM-nya. Permasalahan sudah selesai. Jadi bagi kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua yang berminat ingin servis ke tempat saya, silahkan saja hubungi di nomor 081260666635. Teman-teman bisa sharing, silahkan di chat, asal kalian sopan, insya Allah saya terima dengan senang hati. Untuk tanya-tanya seputar perbaikan handphone pun insya Allah saya layani dengan sepenuh hati, karena ilmu yang saya punya masih kurang dan masih ingin belajar ya. Sama-sama kita saling berbagi cara untuk perbaikan handphone. Oke kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua, mungkin sampai di sini dulu. Salah hilap saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum